Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Chandra Febrianti dari kelas 3B Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review aplikasi Fintech Payment untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Nah, sebelum itu kita akan bahas pengertian dari fintech payment. Jadi, fintech itu merupakan singkatan dari financial technology, yang berarti teknologi keuangan. Fintech hadir sebagai inovasi untuk meningkatkan penggunaan layanan keuangan agar lebih praktis, efisien, dan efektif. Jadi, fintech payment ini merupakan teknologi finansial yang diterapkan dalam sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau yang sering disebut uang digital. Nah, contoh dari fintech payment itu ada GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jadi, aplikasi-aplikasi ini menyediakan layanan pembayaran non-tunai atau cashless untuk tagihan pulsa, kartu kredit, listrik PLN, dan dompet digital. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas salah satu aplikasi fintech payment yaitu Dana. Nah, aplikasi Dana ini diluncurkan pada tahun 2018 oleh PT SPI Debit Indonesia Karya. Inisiatif ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang lebih praktis dan efisien. Dana bertujuan untuk memberikan solusi dalam transaksi digital, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, dan mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Dana itu merupakan aplikasi fintech yang menyediakan layanan dompet digital di Indonesia. Kegunaannya meliputi transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan belanja online. Dengan Dana, pengguna dapat melakukan transaksi secara cepat dan aman tanpa perlu menggunakan uang tunai. Nah, jadi ini merupakan tampilan pada halaman beranda aplikasi Dana. Nah, pada halaman beranda ini ada beberapa fitur yang bisa teman-teman gunakan. Nah, contohnya di sini ada informasi mengenai saldo dana kita dan beberapa fitur seperti pindai, isi saldo, kirim, dan minta. Di bawah juga ada beberapa fitur yang bisa digunakan untuk mempermudah transaksi menggunakan aplikasi Dana. Nah, yang pertama, ini kita akan bahas dari fitur yang pertama yaitu pindai. Nah, jika teman-teman klik fitur pindai merupakan kamera yang digunakan untuk men-scan pembayaran lewat aplikasi Dana. Nah, jadi fitur ini memungkinkan teman-teman untuk melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QR. Nah, fitur ini berguna ketika teman-teman sedang berbelanja di toko atau restoran yang sudah bekerja sama dengan aplikasi Dana. Nah, jika teman-teman ingin bayar lewat aplikasi Dana, itu teman-teman cukup membuka kamera ponsel dan mengarahkan kamera ponsel ke kode QR yang tertera. Lalu setelah itu bisa langsung mengkonfirmasi pembayaran. Oke, itu fitur yang pertama. Dan selanjutnya ada fitur isi saldo. Nah, jadi fitur isi saldo ini memungkinkan teman-teman untuk menambah saldo Dana secara cepat dan mudah. Nah, teman-teman bisa melakukan top up saldo Dana itu dengan beberapa metode seperti transfer bank atau melalui minimarket. Nah, di sini bisa teman-teman pilih menggunakan bank apa atau di agen atau minimarket mana. Nah, contohnya di sini ketika teman-teman pilih nomor telepon yang bisa teman-teman berikan kepada pihak minimarket untuk melakukan pengisian ulang atau top up saldo Dana teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ketika teman-teman memilih menggunakan uh, bank atau m-banking untuk melakukan top up saldo Dana. Nah, nanti akan muncul nomor akun virtual Mandiri karena ini saya milih Bank Mandiri. Nah, bisa teman-teman salin kodenya lalu bisa menggunakan aplikasi Livin by Mandiri untuk melakukan top up itu dengan memasukkan top up e-wallet Dana lalu masukkan nomor akun virtual yang sudah ada di aplikasi Dana ini. Nah, selanjutnya di sini ada fitur kirim yang digunakan untuk mengirim uang menggunakan aplikasi Dana. Nah, jika teman-teman uh, ingin melakukan transfer Dana, itu teman-teman bisa klik fitur kirim, lalu memasukkan nomor ponsel penerima atau nomor rekening yang ingin teman-teman tuju. Nah, kemudian teman-teman bisa tentukan jumlah uang yang ingin dikirim dan juga bisa memasukkan pesan yang nantinya akan sampai ke penerima. Nah, setelah semua informasi
terisi, teman-teman bisa konfirmasi transaksi dan memasukkan PIN untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Oke, selanjutnya ada fitur minta. Nah, fitur minta pada aplikasi ini memungkinkan pengguna aplikasi ini untuk meminta uang dari teman atau kontak dengan mudah. Nah, jadi teman-teman bisa memasukkan jumlah yang ingin diminta dan mengirimkan notifikasi melalui aplikasi kepada penerima. Nah, contohnya tampilannya seperti ini, atau bisa juga dengan QRIS. Jadi, teman-teman bisa memberikan kode QR kepada orang-orang yang akan mentransfer uang tersebut. Gitu. Nah, jadi menggunakan fitur ini, proses meminta dan mengirim uang menjadi lebih cepat dan efisien. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas fitur kotak masuk. Nah, ini adalah tampilan dari fitur kotak masuk. Kotak masuk. Ini merupakan pusat notifikasi untuk semua aktivitas di akun ini. Jadi mulai dari konfirmasi transaksi, informasi promo, pengumuman penting, hingga pesan pribadi dari Dana. Nah, semuanya akan masuk lewat fitur kotak masuk ini. Contohnya di sini ada informasi mengenai masa berlaku voucher, lalu juga ada informasi mengenai transaksi yang sebelumnya pernah dilakukan, yaitu mengirimkan uang, lalu ada voucher dan informasi mengenai top up saldo Dana. Oke, selanjutnya di sini ada berbagai layanan yang bisa teman-teman gunakan. Contoh lengkapnya, dan ini merupakan fitur-fitur yang terakhir dibuka oleh saya sebelumnya. Yang pertama ini ada dana cicil, lalu ada pulsa dan data, ada tarik tunai, tarik saldo, listrik, dan dana kaget. Nah, di sini adalah contoh tampilan ketika teman-teman ingin melakukan pengisian ulang pulsa ataupun data. Nah, setelah teman-teman klik ini, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana teman-teman bisa memasukkan nomor handphone yang teman-teman ingin isi ulang pulsanya. Nah, setelah itu bisa memasukkan nominal yang sesuai dengan pulsa yang ingin dibeli, lalu bisa langsung mengkonfirmasi pembayaran. Oke, selanjutnya di sini ada fitur tarik tunai, di mana ini memungkinkan ketika teman-teman ingin mengubah saldo digital yang teman-teman punya di aplikasi Dana menjadi uang tunai secara fisik. Nah, dengan begitu teman-teman bisa dengan mudah mengambil uang dari Dana ini menggunakannya untuk transaksi di tempat yang belum menyediakan pembayaran digital. Nah, caranya itu dengan lewat agen terdekat seperti minimarket ataupun ATM. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan-tampilan lain dan layanan-layanan lain yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya di sini untuk transfer, itu ada dana kaget, tarik saldo, bayar patungan, kirim ke chat, kirim ke bank, tarik tunai, dan kirim ke grup. Nah, selanjutnya ada layanan digital. Di sini ada pulsa dan data, pasca bayar, dan lain-lain. Lalu ada tagihan, lalu juga ada keuangan dan layanan pemerintah, di mana di sini teman-teman bisa membayar pajak PBB, pajak daerah, ataupun pajak kendaraan bermotor. Oke, jadi itu merupakan fitur-fitur yang tersedia pada halaman beranda aplikasi Dana. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fitur aktivitas, di mana fitur aktivitas pada aplikasi ini berfungsi sebagai catatan lengkap mengenai semua transaksi dan aktivitas yang sudah teman-teman lakukan melalui aplikasi ini. Nah, contohnya ada informasi mengenai riwayat transaksi, seperti transfer, pembayaran, top up, ataupun tarik tunai. Lalu juga ada informasi mengenai terima uang, kirim uang, ataupun isi saldo. Oke, itu merupakan tampilan pada fitur aktivitas. Selanjutnya, kita akan membahas fitur Pay di aplikasi Dana. Nah, jadi fitur Pay pada aplikasi Dana ini memudahkan teman-teman untuk melakukan pembayaran secara non-tunai. Jadi dengan fitur ini, teman-teman bisa melakukan berbagai transaksi hanya dengan memindai kode QR atau memasukkan nomor transaksi. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada 3 opsi yang bisa teman-teman atau kamera. Nah, jadi teman-teman di sini bisa scan kode QR yang tersedia di toko ataupun tempat belanja yang teman-teman tuju. Nah, yang kedua, itu ada kode QR ketika si pihak toko ini meminta kode QR teman-teman gitu. Jadi
yang men-scan itu dari pihak tokonya. Lalu yang ketiga, ini ada tambah kartu, di mana teman-teman bisa memasukkan kartu atau nomor rekening yang teman-teman punya. Jadi saldo yang berkurang itu dari saldo rekening teman-teman, bukan dari aplikasi Dana. Oke, itu tadi dari fitur Pay. Sekarang kita masuk ke fitur dompet. Nah, jadi fitur dompet pada aplikasi Dana ini merupakan pusat kontrol keuangan digital. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan berbagai metode pembayaran dan melakukan beragam transaksi seperti transfer, pembayaran, serta top up menggunakan fitur dompet ini. Nah, karena saya belum memasukkan nomor rekening di aplikasi Dana, maka belum ada nomor rekeningnya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke bagian profil, atau di sini ada fitur saya. Nah, jadi fitur saya di aplikasi Dana ini adalah pusat kendali akun, di mana teman-teman bisa mengelola semua informasi pribadi dan mengatur keamanan akun serta melihat riwayat transaksi. Nah, ini merupakan seperti dashboard pribadi di mana teman-teman bisa mengakses dan mengelola semua aspek akun Dana teman-teman, mulai dari mengubah nomor telepon hingga melihat detail transaksi. Dengan fitur ini, teman-teman bisa memiliki kendali penuh atas akun Dana dan memastikan semuanya berjalan lancar. Nah, di sini contohnya ada nama pemilik akun, email jika teman-teman ingin masukkan alamat email. Ini juga ada informasi mengenai saldo, lalu ada juga informasi mengenai uang yang masuk dan uang yang keluar. Lalu di sini juga ada pengaturan, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini teman-teman bisa mengubah seperti batasan nomor telepon dan lain-lain. Oke, jadi mungkin itu merupakan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Dana. Nah, uh, nah dari penjelasannya tadi, teman-teman mengetahui bahwa aplikasi ini memungkinkan atau dapat memudahkan teman-teman untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Tadi seperti melakukan pembayaran, lalu juga bisa menggunakan untuk transfer uang, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, hingga berbelanja online di berbagai merchant yang bekerja sama dengan Dana. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.